Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang telah kami praktekkan di mata perkuliahan perancangan tata letak fasilitas, yaitu pembuatan STAY-FR nomor platform. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Muhammad Satria Yudika, Yansan Nursani, Rizky Andreas Mara, dan Muhammad Aksal. OPC ini kami buat pada tanggal 17 November 2022. OPC ini memiliki 2 komponen utama, yaitu STAY-FR dan nomor plat. Di dalam OPC ini memiliki 5 proses operasi. Ya, proses operasi pertama yaitu cutting atau bagian pemotongan. Untuk proses operasi kedua yaitu bending. Lalu proses ketiga itu ada di nomor plat, yaitu proses sharing. Dan untuk proses keempatnya masuk ke belapai. Setelah keempat proses itu barulah masuk ke proses assembling, yang mana itu adalah operasi kelima. Setelah assembling barulah masuk ke checking atau pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan. Data forecasting ini kami dapat dari dosen pengampu kami. Ya, di sini terdapat keterangan bulan Januari sampai bulan Desember, yang mana bulan Januari memiliki demand sebanyak 3.000, Februarinya 3.000, Maret 4.500, April 4.000, Mei-nya 4.200, Juni 5.100, Julinya 4.900, Agustusnya 5.100, untuk September di 5.000, Oktobernya 5.200, dan untuk November 7.000, Desember 6.200. Untuk di sini kami menggunakan data peramalan eksponensial smoothing karena datanya yang bergerak ke atas. Dilanjut pada MPPC. Di MPPC ini menunjukkan urutan komponen-komponen yang akan diproduksi, yaitu untuk komponen A-nya STAY-FR. Yang pertama dia dipotong dulu operasi pertama. Untuk operasi keduanya dia masuk ke mesin bending, lalu masuk ke komponen B atau komponen kedua, yaitu nomor plat. Untuk nomor plat ini operasi pertamanya atau operasi ketiga di MPPC ini yaitu mulai dari mesin sharing. Setelah mesin sharing dia masuk ke belapai. Barulah setelah digabungkan antara komponen A dan komponen B masuk ke assembling, yang mana yang pertama itu di assembling, di las dulu, barulah di finishing. Ya, untuk komponen B pun sama, di las dulu baru masuk ke finishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yansa dari kelompok 3 di mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Di sini akan membahas tentang FVC itu sendiri, yang dimana sebelumnya telah dijelaskan dari OVC dan sebagainya oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada FVC. Di sini saya akan memaparkan tentang alur dari FVC itu sendiri. Yang pertama adalah dari bahan, itu dari gudang penyimpanan, lalu dibawa. Di sini ada transportasi dan dibawa ke proses. Nah, di sini pada saat dibawa itu adalah proses transportasi. Setelah sampai maka dilakukan suatu proses yang dimana ditandai dengan bulat seperti ini. Jika proses ini telah selesai, dilanjut dibawa lagi, yang artinya disimpan di proses di lambang transportasi, dilanjutkan ke proses berikutnya, dan begitupun seterusnya sehingga sampai selesai disimpan di penyimpanan. Nah, di sini ada 2 FVC yang dimana terdapat 2 tahap sesuai dengan OVC itu sendiri. Nah, di sini tidak ada proses delay karena di sini mesinnya satu-satu dan tidak ada mesin yang harus menunggu mesin yang lain untuk diproses. Sehingga proses berikutnya bisa berjalan dilakukan masing-masing secara bersamaan. Yang pertama untuk proses berikutnya, untuk menyambungkannya, bahan penyambungnya adalah dibawa dari bahan baku. Dari bahan baku dibawa untuk diproses di mesin shearing, lalu dibawa lagi ke mesin belapai.
Setelah selesai, selanjutnya dibawa ke mesin untuk ke sini untuk selanjutnya dilakukan assembly. Setelah selesai, maka akhirnya disimpan di gedung penyimpanan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah dari routing sheet itu sendiri. Waktu operasi itu sendiri setelah dikonversikan menjadi menit, yang dimana asalnya detik. Jumlah komponennya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau yang adanya. Ini adalah nomor operasi, deskripsi, dan ini adalah nama mesin. Kapasitas mesin per jamnya itu sendiri berdasarkan 1 jam, yang dimana artinya 60 menit karena telah dikonversikan, dibagi dengan waktu operasi di sini. Nah, ini maka hasilnya didapatkan ini. Untuk serapnya 10% sesuai dengan operasi itu sendiri. Material yang dibutuhkan adalah KPT per DM atau yang telah ditentukan dikali dengan jumlah komponen yang ada di sini. Nah, maka didapatkan material yang dibutuhkan. Adapun material yang disiapkan itu sendiri adalah material yang dibutuhkan dibagi dengan 1 dikurangi dengan scrap yang 10% ini, sehingga didapatkan nilai ini. Untuk efisiensi mesinnya sendiri adalah 80%. Kebutuhan secara teoritis itu material yang disiapkan dibagi dengan mesin kapasitas mesinnya di sini. Kapasitas mesin lalu dibagi dengan efisiensi mesin itu sendiri, yang dimana efisiensinya adalah 80%. Nah, untuk kebutuhan teoritisnya seperti yang tadi telah dijelaskan, dan untuk aktualnya ini di round up begitu. Untuk selanjutnya adalah luas lantai. Nah, luas lantai itu sendiri didapatkan seperti di sini. Ini mesinnya, ini kuantitinya. Nah, di sini adalah dimensi dari mesin itu sendiri sesuai dengan mesin yang telah dibuat dengan ukuran yang berbeda-beda di setiap kelompoknya, sehingga didapatkan ini dibuat dengan satuan meter yang agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini luasnya adalah hasil dari ini, panjang dengan lebar ini sama dengan luas ini. Lalu di sini adalah luas mesin dikali jumlah mesin. Nah, ini luas mesin dikali jumlah mesinnya. Ini adalah allowance, yang dimana artinya ini diberikan allowance selama sebanyak 200%, sehingga didapatkan ini. Sehingga luas totalnya adalah 200 dikali 2, sehingga didapatkan ini. Untuk luas gudangnya itu sendiri, gudang barang jadi misalnya. Nah, untuk luas gudang barang jadi seperti yang kita lihat, ada waktu pengirimannya. Yang diperhatikan adalah waktu pengiriman, yang dimana kelompok kita adalah 3 hari. Dimensi produk yang diinginkan, jam kerjanya adalah 7 jam, allowance-nya 200 jam, produksi per jamnya adalah sesuai dengan yang telah ditentukan adalah 32 unit. Untuk produksi per jamnya itu didapatkan dari routing sheet itu sendiri. Nah, total produksinya itu didapatkan dari total produksi dikali jam kerja dikali dengan waktu sesuai kelompok. Nah, kita ada kelompok 3, maka dikali 3 hari. Akhirnya di sini untuk luas totalnya itu sendiri dari luas lantai dikali dengan allowance, lalu dikali dengan luas lantai itu sendiri. Akhirnya ini, dan begitupun seterusnya sampai dengan tertutup wajah saya. Nah, sampai di sini bisa ditentukan sebelumnya. Nah, untuk EMH sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin itu saja pemahaman dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang OMH. Ongkos material handling. Material handling adalah salah satu jenis transportasi pengangkutan yang dilakukan dalam perusahaan industri, yang artinya
memindahkan bahan baku barang setengah jadi atau barang jadi dari tempat asal ke tempat tujuan yang telah ditetapkan. Pemindahan material dalam hal ini adalah bagaimana cara yang terbaik untuk memindahkan material dari suatu tempat proses produksi ke tempat proses produksi yang lain. Ongkos material handling (OMH) adalah suatu ongkos yang timbul akibat adanya aktivitas material dari satu mesin ke mesin lainnya, atau dari satu departemen ke departemen lainnya, yang besarnya ditentukan sampai pada suatu tertentu. Di sini masuk ke tabel komponen STI-FR, masuk ke tabel komponen stay front dibawa dari berasal dari receiving dibawa ke mesin cutting. Berat materialnya 20, bentuk materialnya adalah batang. Potongan material 19. Potongan materialnya 19 didapat dari penjelasan sebelumnya. Luas lantai produk perharinya adalah 248 sekian. Jumlah tiap bentuk 249. Berat bentuk berat bentuk senilai 1,05263. Berat totalnya adalah 262,10526. Ini didapat dari jumlah tiap bentuk dikali berat bentuk, hasil berat total. Alat angkutnya adalah hand truck. OMH per meternya adalah 1500. OMH per meternya ada 1500, jaraknya 1,8876. Total ongkos didapatkan dari OMH dikali jarak. Lanjut ke mesin cutting. Mesin cutting dibawa ke mesin bending. Berat materialnya 20, bentuk materialnya batang. Potongan material 19. Produk perharinya 248,9. Jumlah tiap bentuknya buat 249. Berat bentuknya 1,05263. Berat totalnya sekian. Alat angkutnya hand truck. Perhitungannya sama seperti sebelumnya ya. OMH 1500, jarak 2,07647. Total ongkosnya sekian. Perhitungannya semua sama seperti sebelumnya. Lanjut ke FTC, from to charge. Menurut Sri Tomo, from to charge atau trip frequency charge atau travel charge merupakan salah satu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Pada dasarnya, from to charge merupakan adaptasi dari mileage charge yang umum dijumpai pada suatu peta perjalanan. Angka-angka yang terdapat dalam suatu from to charge akan menunjukkan total dari berat beban yang harus dipindahkan, jarak perpindahan volume atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Masuk ke tabel dari receiving ke receiving, tidak membutuhkan biaya, jadi kosong. Tidak ada proses. Receiving ke cutting, ke mesin cutting budgetnya adalah sekian. Dari receiving ke mesin sharing, total budgetnya sekian. Receiving ke mesin bending tidak ada proses. Ke mesin belapai juga tidak ada proses. Aswending sama, tidak ada proses. Meja checking sama, tidak ada proses. Ini adalah jumlah total dari mesin cutting dan sharing. Mesin cutting
ke mesin receiving, mesin cutting ke mesin receiving, tidak ada proses, langsung ke mesin bending. Budgetnya adalah 3114,691. Mesin sharing langsung ke mesin 8 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini adalah nilai hasil dari perhitungan total. Masuk ke inflow, receiving. Ke receiving tidak ada yang dihitung karena memang tidak ada proses. Receiving ke mesin cutting, hasilnya 1 didapat dari mesin cutting ini dibagi total. Hasilnya ada 1, sama mesin sharing, proses perhitungannya sama. Mesin cutting sama ke mesin bending, hasilnya ada 1. Perhitungannya sama semua. Masuk ke outflow, receiving sama, tidak ada proses. Tidak ada proses. Receiving ke mesin cutting, hasilnya 0,909 didapat dari mesin jumlah mesin biaya mesin cutting dibagi hasil total sebelah kanan. Sama mesin sharing, cara perhitungannya sama sampai seterusnya. Masuk ke TSP ini adalah tabel skala prioritas, adalah menentukan urutan prioritas. Departemen ada gudang bahan, mesin cutting, mesin sharing, mesin bending, mesin belapai, mesin welding, meja checking. Kodenya berurutan A, B, C, D, E, F sampai G. Skala prioritasnya yang kita dapatkan, yang pertama B, D, E, F, F, G. Yang kedua C. Dan hasilnya seperti ini gambarnya ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARC dan ARD. Di sini ada tabel nilai derajat kedekatan. Di sini ada 6 tingkat kepentingan. Yang pertama ada mutlak penting. Kode A ditandai dengan warna merah. Kedua ada penting tertentu. Kode E tandai dengan warna kuning. Ketiga ada penting. Kode I tandai dengan warna hijau. Keempat ada biasa. Kode O tandai dengan warna biru. Kelima ada tidak penting. Kode U tandai dengan warna putih. Dan keenam ada tidak diinginkan. Kode X tandai dengan warna coklat. Untuk contohnya di sini ada receiving dan mesin cutting, sangat perlu didekatkan. Dan untuk menandakannya itu dengan warna merah. Untuk keterangannya bisa dilihat di sebelah art. Jadi kita beralih ke ARD. Di sini ada tabel deskripsi alasan. Di sini ada 6 kode alasan. Yang pertama ada menggunakan personil yang sama. Kedua ada memakai ruangan yang sama. Ketiga ada urutan aliran kerja. Keempat ada derajat kontak personil yang sering dilakukan. Kelima ada derajat kontak benda dan administrasi kerja yang sering dilakukan. Keenam ada lain-lain yang mungkin diperlukan. Dan untuk KRD-nya itu dilihat dari warna dan kedekatan di arts. Bisa dilihat simbol O untuk warna biru. Dan warna biru itu menandakan biasa. Untuk keterangannya bisa dilihat juga dari kolom tingkat kepentingan.
Dan untuk ATBD-nya, ini merupakan tata letak semua yang ada di 2 slide sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.